FIFA mau ubah aturan offside harus seluruh badan. FIFA mau ubah aturan baru soal offside. Seorang pemain kena offside nantinya dalam situasi seluruh badan di depan back terakhir. Dilansir dari BeIN Sport, hal itu diutarakan oleh Presiden FIFA Gianni Infantino di Sport World Summit di Dubai baru-baru ini. Seperti diketahui selama ini pemain yang berada dalam posisi offside adalah pemain dengan bagian-bagian tubuh yang berada lebih maju dari back terakhir. Neymar perpanjang kontrak di Santos demi tampil di Piala Dunia. Neymar memutuskan memperpanjang kontraknya bersama Santos hingga Desember 2026 sebagai bagian dari upaya serius untuk bisa kembali menembus tim nasional dan masuk ke Piala Dunia. Kesepakatan baru ini diambil di tengah kebangkitan performanya usai cedera, kontribusi pentingnya bagi Santos, serta tekad pribadi untuk menutup karir internasional dengan satu turnamen besar terakhir. Real Madrid kehilangan Kylian Mbappe hampir 1 bulan akibat cedera. Real Madrid dipastikan tak akan diperkuat oleh bintang andalannya yakni Kylian Mbappe selama 3 pekan akibat cedera. LKP mengungkapkan laporan penting bahwa Kylian Mbappe mengalami cedera lutut dan akan absen hingga 3 pekan. Mbappe berpotensi tak bermain di 4 pertandingan termasuk diantaranya di Piala Super Spanyol. Madrid jelek di tahun 2025, Bellingham berharap juara di tahun 2026. Jude Bellingham menyerukan tekad Madrid untuk meraih trofi di tahun 2026. Ia tidak ingin digelar lagi seperti di tahun 2025. Madrid menutup tahun 2025 tanpa satupun gelar juara. Di ajang kompetisi domestik, Madrid kalah bersaing dengan Barcelona. Awal tahun 2026 langsung menghadirkan peluang bagi Madrid untuk meraih trofi. Pasukan Xabi Alonso itu akan tampil di Piala Super Spanyol yang akan digelar di Arab Saudi pada 7 hingga 11 Januari mendatang. Mantan bintang Barcelona dan juga Lyon umumkan gantung sepatu. Miralem Pjanic memutuskan untuk pensiun sebagai pesepak bola. Pjanic merasa ini merupakan waktu yang tepat untuk gantung sepatu dan menikmati kesehariannya sebagai seorang ayah. Dalam wawancara bersama Tuttosport, mantan gelandang dari Lyon, Barcelona, Juventus itu mengumumkan pengunduran dirinya. Pjanic berstatus tanpa klub sejak kontraknya bersama Moskow berakhir di Juli tahun lalu. Ronaldo siapkan istana 600 miliar di Portugal untuk masa pensiun. Ronaldo kembali mencuri perhatian, kali ini bukan lewat gol ataupun trofinya, melainkan lewat investasi properti super mewah. Mega bintang asal Portugal itu dikabarkan siap menempati sebuah mansion senilai 30 juta pound sterling atau setara dengan 600 miliar rupiah setelah gantung sepatu dari dunia sepak bola. Hunian mega tersebut berada di kawasan resort pesisir eksklusif sekitar 30 mil dari Lisbon, Portugal. 43 gol lagi Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo sudah membukukan 957 gol, sisanya 43 gol lagi untuk bisa menembus 1000 gol. Hal itu sepertinya bisa terwujud karena Ronaldo mampu mencatatkan 40 gol tiap tahun. Dan tahun 2026 nanti Ronaldo masih akan berseragam Al Nassr dan main untuk timnas Portugal di ajang Piala Dunia. Donnarumma tunda pernikahan demi Piala Dunia. Kiper Italia Gianluigi Donnarumma optimis timnya akan lolos ke Piala Dunia 2026. Donnarumma bahkan menunda pernikahannya demi tampil di turnamen tersebut. Dia ingin menikah di musim panas ini tetapi menunda karena pertama ada komitmen internasional dengan timnas, ujar dari Raiola kepada Radio Sportiva. Arsenal diprediksi juara Liga Inggris dengan mudah. Kemenangan meyakinkan atas Aston Villa dinilai jadi penegasan status Arsenal sebagai favorit juara Liga Inggris musim ini. Arsenal diprediksi akan melaju mulus ke tangga juara. Mantan Arsenal yakni Paul Merson menilai Meriam London akan juara Liga Inggris dengan mudah. Ia melihat tidak ada tim yang bisa menghentikan Arsenal pada saat ini. Pergantian pemain Amorim yang aneh. Gary Neville mengkritik keputusan Ruben Amorim yang menarik keluar Joshua Zirkzee selepas jeda saat Manchester United ditahan imbang oleh Wolverhampton. Zirkzee padahal sedang tampil apik dengan membuat gol di laga tersebut. Legenda MU Gary Neville menilai keputusan Amorim menggantikan Zirkzee dengan Fletcher adalah hal yang aneh. Zirkzee yang punya pengalaman dan juga kemampuan fisik yang bagus masih sangat dibutuhkan MU untuk mengancam gawang milik Wolverhampton.
Mo Salah bertahan di Liverpool usai rumor kepindahan ke Arab Saudi kini meredup. Spekulasi mengenai masa depan dari Mo Salah di Liverpool mulai kehilangan panasnya. Penyerang asal Mesir itu dipastikan masih akan bertahan di Anfield setidaknya hingga bursa transfer Januari berakhir. Itu karena seiring meredanya ketertarikan klub-klub Arab Saudi dalam beberapa pekan terakhir. Sebelumnya peluang Salah hengkang sempat terbuka lebar, terutama setelah wawancara kontroversialnya di awal Desember yang lalu. Direktur Napoli pastikan Rasmus Højlund tak akan kembali ke Old Trafford. Napoli kian percaya diri mengamankan masa depan dari Rasmus Højlund. Direktur olahraga Napoli Yannick Giovanni Mana menegaskan bahwa sang striker asal Denmark tersebut hampir pasti akan dipermanenkan dan tidak akan kembali ke Manchester United. Mantan penyerang Atalanta itu didatangkan Napoli di akhir Agustus lalu sebagai solusi darurat setelah Romelu Lukaku mengalami cedera serius. Keputusan tersebut terbukti tepat karena Højlund langsung memberikan dampak signifikan di lini depan. Dalam kontrak peminjaman tersebut, terdapat klausul kewajiban membeli apabila Napoli lolos ke Liga Champions musim depan. Gagal kalahkan Wolverhampton, Ruben Amorim akui MU minim kreativitas. Manajer Manchester United yakni Ruben Amorim tidak mencari pembela usai timnya ditanimbang oleh Wolverhampton. Ia mengaku bahwa Setan Merah tidak bermain dengan cukup kreatif sehingga mereka kehilangan poin di laga tersebut. Amorim juga yakin bahwa situasi buruk yang menimpa MU saat ini tidak akan berlangsung lama. Ia yakin ketika para playmaker MU sudah kembali, maka Setan Merah bisa tampil lebih mengancam. Mental pemenang Arsenal yang kini mulai terbentuk. Arsenal mengirim pesan tegas dalam perburuan gelar Liga Inggris. Kemenangan 4-1 atas Aston Villa bukan sekedar soal skor melainkan bukti mentalitas tim kini sudah berkembang. Laga tersebut menjadikan kedewasaan baru dalam permainan The Gunners. Intensitas, kontrol dan juga ketenangan menjadi pembeda utama. Menurut Jesus, Arsenal kini memiliki fondasi psikologis yang jauh lebih kuat. Mentalitas itulah yang menjadi kunci kemenangan besar. Desember kelabu milik The Blues. Chelsea menutup Desember 2025 dengan rasa pahit setelah bermain imbang 2-2 melawan Bournemouth. Hasil imbang di laga Chelsea versus Bournemouth ini memperpanjang tren negatif The Blues sepanjang Desember. Pasukan dari Enzo Fernandez hanya mengoleksi 1 kemenangan dari 6 laga di Liga dengan 3 kali seri dan 2 kekalahan. Kegagalan menjaga keunggulan kembali terlihat jelas di laga ini. Chelsea kini tercatat kehilangan 15 poin dari posisi unggul, angka tertinggi di Liga hingga pekan ke-19. Manchester United selangkah lagi dekat daratkan ex-Chelsea ini. Kabar ketertarikan Manchester United atas Conor Gallagher nampaknya berpotensi jadi kenyataan. Atletico Madrid dikabarkan mulai melunak dan siap melepaskan sang pemain di Januari nanti. Laporan tersebut menyebutkan bahwa Simeone sebenarnya ingin mempertahankannya, tetapi Atletico tidak dapat menjaminnya sebagai pemain inti yang rutin bermain, terlebih dalam tahun penyelenggara Piala Dunia. Real Madrid dekati Maguire. Real Madrid mulai didekati oleh Maguire. Los Blancos mau mendatangkan bek tengah di musim panas 2026 mendatang. Dilaporkan oleh AS, Real Madrid kirim perwakilan ke pihak Maguire sebagai bukti Madrid serius meminati sang pemain. Maguire akan habis kontraknya di Crystal Palace di akhir musim ini, dan pemain berusia 25 tahun itu enggan memperpanjang kontraknya. Roma bidik Icardi, Galatasaray tunda perpanjangan kontrak. Masa depan dari Mauro Icardi di Galatasaray kembali menjadi sorotan setelah negosiasi kontrak baru mengalami kebuntuan dan membuka peluang bagi ketertarikan dari luar termasuk diantaranya dari AS Roma. Kontrak Icardi saat ini berlaku hingga Juni 2026 dan ketidakpastian ini tidak luput dari perhatian klub yang lain. Selain Roma, klub seperti Oviedo, LC dan juga River Plate dilaporkan telah melakukan kontak awal dengan Mauro Icardi. Fabrizio Romano sebut Barcelona mulai bekerja pulangkan Joao Cancelo ke Camp Nou. Barcelona telah memulai kontak dengan mantan beknya di klub Al Hilal yakni Joao Cancelo terkait kemungkinan pemain internasional Portugal itu kembali ke Camp Nou di bulan depan. Demikian diungkapkan oleh pakar transfer Fabrizio Romano. Joao Cancelo sempat sebentar membela Barcelona, tetapi di waktu singkatnya tersebut ia berhasil memberi dampak yang signifikan. Kini Romano mengungkapkan sebuah perkembangan besar bahwa Cancelo siap meninggalkan Al Hilal di bursa transfer Januari nanti.
Chelsea siap penuhi permintaan Los Blancos dalam transfer Vinicius Junior. Chelsea tiba-tiba muncul sebagai salah satu klub papan atas yang ingin memboyong mega bintang asal Real Madrid yakni Vinicius Junior dengan kesepakatan mencapai 150 juta euro atau sekitar 2,8 triliun rupiah. Diungkapkan oleh Defensa Central, perkembangan mengejutkan itu terjadi di mana Chelsea diberitakan siap mendatangkan Vinicius jika mantan pemain muda dari Flamengo tersebut tersedia di bursa transfer. Tim asal London Barat itu disebut-sebut memiliki dana yang memungkinkan mereka untuk bisa memenuhi angka yang diinginkan oleh Real Madrid. MU ingin Scott McTominay kembali. Manchester United dikabarkan menyesali keputusan melepas Scott McTominay setelah sang gelandang tampil impresif bersama Napoli di Serie A. Performa konsisten McTominay membuat isu pemulangan mencuat, terutama ketika lini tengah MU kembali dinilai rapuh di musim ini. Klub Serie A itu bahkan disebut hanya mau membuka pembicaraan jika tawaran menembus angka 60 hingga 80 juta euro. Selain MU, beberapa klub Liga Inggris seperti Tottenham, Arsenal, dan Newcastle juga dikabarkan memantau situasinya. Resmi, Chelsea pecat Enzo Maresca. Chelsea dan pelatih Enzo Maresca dilaporkan sepakat berpisah. Pakar transfer Fabrizio Romano mengunggah klaim tersebut di akun X pribadinya. Menurutnya keputusan itu diambil setelah ketegangan kedua kubu meningkat pasca kekalahan di kandang Aston Villa. Chelsea memecat Maresca karena hubungan tidak harmonis. Owner Chelsea yakni Begdad Eghbali tidak puas dengan kinerja dari sang pelatih.